Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah semuanya hadir hari ini? Bagus. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo dirigen maju ke depan untuk memimpin. Irma Indonesia Raya Tua, Indonesia tanah airku, darah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kembali. Kita hari ini akan mempelajari tentang tema 1, yaitu dengan tema selamatkan makhluk hidup, yang terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Di pelajaran Indonesia kita akan mempelajari tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Dan di IPA kita akan mempelajari perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Lalu di pelajaran IPS kita akan mempelajari negara-negara ASEAN. Perhatikan, mari kita mulai. Yang pertama dari bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Caranya yaitu yang pertama membaca keseluruhan isi teks bacaan, menemukan kalimat utama di tiap paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal, akhir, dan campuran. Awal dan akhir kalimat utama biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas. Lalu menentukan inti bahasan dari kalimat utama tersebut yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok. Nah, untuk contohnya, contoh menentukan ide pokok sebuah paragraf, di sini ada jagung ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia.
Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari kalimat ini, manakah yang menjadi pokok? Coba. Ya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu adalah ketemunya dari kalimat itu. Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran IPA. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Lalu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang biak menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Contoh perkembangbiakan secara generatif adalah buah salak, kacang tanah, bunga sepatur, jagung, kelapa, mangga, durian, jambu. Manfaat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penyilangan dan menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang yang kuat, lalu menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama. Selanjutnya kita akan mengamati bagian-bagian bunga. Nah, di sini ada bagian-bagian bunga ya, terdiri dari yang paling atas adalah ke bagian sebelah sini ada kepala, di bawahnya benang, kepala putih, tangkai bunga, dan asal bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga yang memiliki fungsi masing-masing di setiap bagiannya. Tumbuhan bunga ini juga berkembang secara generatif. Nah, untuk selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari hidupnya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, perkembangbiakan vegetatif alami dan non alami. Perkembangbiakan alami yaitu perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami adalah pada umbi lapis, umbi batang, umbi akar, akar tiga, tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif buatan atau non alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkrok, menempel atau populasi, menyambung atau menempel, stek, dan meruyuk. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yaitu penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, penghasil sumber makanan. Yang ketiga, penghasil serat untuk pakaian. Sebagai obat-obatan, mencegah tanah longsor dan erosi, sebagai tempat tinggal hewan, sebagai bahan bakar. Nah, kita masuk ke pelajaran IPS. Ada 10 negara ASEAN ya di sini, tapi yang terbaru ada Timor Leste yang baru bergabung.
Negara ASEAN ini terdiri dari Indonesia, Myanmar, berdirinya ASEAN yaitu satu, letak geografis dan kemiripan budaya. Yang kedua, kepentingan yang sama dalam melakukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya serta menjaga keamanan kawasan. Ini adalah kota ASEAN. Nah, sejarah berdirinya ASEAN ada 5 negara dan utusannya yang menjadi pencetus berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar deklarasi Bangkok. Utusan yang pertama ada Malik dari Indonesia, yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga ada Harat Homan dari Thailand, dan yang keempat ada S. Raja Rahman dari Singapura, yang terakhir dari Filipina ada Narciso Ramos. Nah, ini adalah foto ada Malik ya. Ada Malik yang menjadi utusan Bangkok ASEAN dari Indonesia. Beliau wafat pada 5 September 1984. Negara lain yang ikut bergabung yang bergabung pada 1984. Vietnam gabung tahun 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada 1997. Kamboja bergabung 1999 dan terakhir Timor Leste. Lalu kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Indonesia negara kepulauan terbesar. Mata pencaharian Indonesia masyarakat adalah pertanian, perdagangan, perindustrian. Mayoritas agama penduduknya adalah agama Islam. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Brunei ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Yang ketiga ada Malaysia. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan dari Indonesia. Yang keempat ada Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Yang selanjutnya ada Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh siapapun. Lalu selanjutnya ada Kamboja. Di Kamboja banyak candi terbuat dari batu dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha berukir pada tembok candi itu. Lalu Myanmar disebut juga dengan negara sekutu Pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan pulau suci Buddha di negara ini. Selanjutnya Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Selanjutnya ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan nama penduduk negara ini, yaitu Ai Lao. Mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha. Selanjutnya Singapura memiliki lambang yaitu Merion. Ya, patung Merion adalah yang seperti ini ya, patung singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Nah, kita telah memasuki pelajaran IPS tentang ASEAN. Apakah kalian sudah mengerti semuanya? Coba Bapak ingin tanya tentang pelajaran IPS. Apakah ada yang bisa menyebutkan 10 negara ASEAN? Ya, coba rapi. Apa saja negaranya tadi? Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Laos, Timor Leste. Ya, Timor Leste yang terakhir. Kalau tentang IPA, apa saja, apa yang dimaksud dengan generatif dan vegetatif? Ada yang mengetahui? Ya, coba
Bibi apa? Tadi generatif adalah Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. ya betul sekali. Untuk pelajaran Indonesia, tadi apa saja yang dipelajari di Indonesia? Ada yang mengetahui tadi mempelajari apa? Ide pokok. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kita telah sampai pada sesi terakhir pelajaran tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Untuk selanjutnya, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo untuk kelas dipimpin untuk doa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.